Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini waktu Indonesia Barat atau mungkin sore waktu Saudi, Allah mudahkan kita kembali berjumpa dalam kajian tamasya. Insya Allah kita lanjutkan kajian fikih setelah kemarin kita selesaikan kajian tentang wakaf dalam 3 atau 4 pertemuan itu ya. Kita lanjut sekarang bab wasiat. Wasiat dalam definisi fikih itu mungkin berbeda dengan wasiat yang kita maksud dengan nasihat. Ada kalanya wasiat itu dimaksudkan adalah nasihat kebajikan. Itu satu pengertian. Dalam definisi fikih, wasiat itu dari kata-kata waso atau auso, wa yusi wal wasiyah yal waslu, menyambung. Wasola yasilu. Secara bahasa artinya wasola yasilu, menyambung. Nah, kemudian dalam istilah fuqaha Syafi'iyah disebut sebagai tabarru'un bihaqqin walau takdiran lima ba'dal maut. Memberikan sesuatu hal tapi setelah meninggal dunia. Saya ulangi, memberikan suatu hal, satu hal, tapi perpindahannya setelah meninggal. Jadi bedanya apa dengan hibah? Hibah, kalau saya ngasih Abu Sakib nih, contoh gitu ya. Ini apa? Ini gelas tak kasih ke Abu Sakib. Jadi ini namanya hibah, pemberian. Langsung berpindah kepemilikan kepada Abu Sakib. Itu namanya hibah. Nah, wasiat. Kalau wasiat, saya bilang, ini gelas saya wasiatkan nanti untuk Abu Sakib. Maksudnya kudu meninggal dulu, baru gelas itu diberikan kepada Abu Sakib. Harus ada omongan bahwasanya ini gelas untuk Abu Sakib. Beda dengan warisan. Kalau warisan, tanpa ada omongan, pewarisnya sudah meninggal, bimujarradil wafah, hanya dengan meninggal, harta bendanya berpindah menjadi nanti dibagi-bagi untuk ahli warisnya. Itu bedanya antara wasiat, hibah, dan warisan. Nah, baik. Kemudian wasiat disyariatkan, masyru', disyariatkan dalam agama Islam dengan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Al-Qurannya bisa kita lihat 4 ayat ya, 4 ayat yang menerangkan tentang warisan. 4 kali ya, 4 kali disebutkan wasiat dalam ayat-ayat warisan itu. Ya, contohnya mim ba'di wasiyyati yusi biha aw dain. Pembagian warisan itu setelah dilaksanakan wasiat, juga setelah dibayarkan hutang-hutangnya mayit. Diulang 4 kali, dalam ayat-ayat warisan. Menunjukkan bahwasanya memang wasiat itu disyariatkan sampai disandingkan dengan hutang dan warisan. Nah, kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan kepada kalian jika kalian hendak meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk berwasiat kepada orang tua dan kerabat dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, sebagai sebuah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada ayat yang mewajibkan, bahkan nanti kita bahas. Yang kedua, dalil dari sunnah, dalil dari kitab, dari Al-Quran sudah, An-Nisa ayat 9 sampai 11 sampai 12 ya, ayat An-Nisa 11 12, kemudian juga Al-Baqarah 180. Yang kedua dalil dari sunnah. Yang pertama firman baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusa bihi wa fi riwayah yuridu an yusa yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu indah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah selayaknya bagi seorang muslim yang memiliki hak belum tertunaikan, hendaknya dia setiap malam itu nulis wasiatnya. Wasiatnya indah. Selalu menulis wasiatnya untuk keluarga. Nah, terus kemudian yang kedua adalah sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha tasaddaqu alaikum bisulusi amwalikum fi akhiri a'marikum ziyadatan lakum fi a'malikum. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni juga Tabrani. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi kita untuk berlaku semau kita dalam sepertiga harta yang kita miliki, terserah mau dikasih siapa. Ya untuk wasiat itu maksudnya. Kalau selebihnya mah untuk ahli waris. Ya. Selebihnya nanti untuk ahli waris. Baik, terus kemudian yang ketiga hadis sahih juga, hadis Bukhari, Muslim, Ashabus Sunan, Malik, Syafi'i dan Baihaqi dan lain-lain. Hadis masyhur ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit. Sa'ad kebetulan memiliki banyak harta. Anaknya cuma satu. Rasulullah bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ini kalau aku sedekahkan hartaku semuanya untuk jalan Allah bagaimana? Kata Rasulullah, jangan. Ya sudah ya Rasulullah, separuh. Jangan. Terus kemudian nawar lagi, bagaimana kalau sepertiga? Kata Rasulullah, oke, sepertiga. Wasulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Diperbolehkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalil yang jenis ketiga adalah ijma' seluruh sahabat, ijma' dan para sahabat itu kalau di buku fikih manhaj disebutkan semuanya memiliki wasiat kepada keluarganya, kepada murid-muridnya, minimal wasiat untuk bertakwa, wasiat untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang haram, itu selalu ada wasiatnya. Kemudian yang keempat, jadi dalil Al-Qur'an, sunnah, ijma'. Yang keempat adalah dalil secara logika. Dalil secara logikanya karena memang manusia butuh. Manusia itu butuh pada wasiat ini. Butuh kenapa? Mungkin kita lihat ada seseorang yang anak-anaknya itu justru tidak menyayangi dia. Yang menyayangi mungkin adalah anak angkat. Anak kandungnya nggak menyayangi anak angkat yang lebih sayang pada dia. Anak angkat nggak dapat warisan. Ini orang kalau meninggal pengen si anak angkatnya juga mendapat bagian lah dari harta yang dia tinggalkan. Bagaimana caranya? Dengan berwasiat. Orang juga mungkin setelah meninggal gitu, ketika sakit sudah parah mau meninggal, nanti kan mikir, duit dikumpul-kumpulin sampai banyak, mau tinggal mati juga nggak ke bawah, ujung-ujungnya cuma diwariskan ke anak-anak, cucu, anak atau cucu. Lah pengen ada bagian dari duitnya yang tetap nyambung setelah hidup, yang disebut oleh Imam Mawardi, kan disebut sebagai nyambung. Wasiat disebut wasiat karena tetap nyambung, seolah-olah setelah meninggal pun kebaikan kita tetap nyambung kepada orang yang menerima wasiat tersebut. Pengen berbuat baik mungkin dengan membangun masjid, dengan membangun madrasah, dengan membangun rumah Quran, mencetak Quran, membangun sekolah, rumah sakit atau apa. Jadi butuh kebaikan yang pengen tetap mengalir setelah meninggalnya. Jadi secara logika wasiat itu juga ada dalilnya. Dalil Quran, sunnah, ijma' dan logika. Apa hikmah disyariatkannya wasiat? Yang pertama, hikmahnya wasiat itu bisa menjadi jalan untuk menunaikan kewajiban. Kewajiban bagaimana? Mungkin si fulan ini memiliki tanggungan dan belum terselesaikan. Zakat contohnya, zakat
belum dia bayar tapi keburu sakit parah, berwasiat. Kalau meninggal dibayarin zakatnya karena masih hutang pada Allah Subhanahu wa taala. Atau udah kaya sebenarnya, tapi nggak berangkat haji, nggak mau daftar, nunggu nanti, kok ya sakitnya parah. Berwasiat kepada ahli warisnya, nanti kok kalau meninggal ya tolong dihajikan dengan sepertiga atau sebagian bagian hartanya. Jadi menjadi solusi untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya wajib. Kemudian yang kedua, agar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan berwasiat pada hal-hal yang baik. Ya contohnya lah berwasiat untuk membangun rumah sakit, berwasiat untuk mengadakan lahan pemakaman umum dan sebagainya, dari duit dia didapat pahala. Tersamping itu, di samping juga kadang manusia pengen membantu sesamanya, membantu orang-orang tidak mampu, wasiat ini yang harta sono untuk fakir miskin dan sebagainya. Baik, kemudian para ulama Syafi'iyah sepakat bahwasanya sedekah lebih afdol dibanding wasiat. Kenapa lebih afdol? Sebab orang yang sedekah itu memang sedang butuh duit. Sedangkan orang berwasiat itu kan pemindahannya setelah dia mati. Nunggu nanti dia mati baru terlaksana itu perpindahan kepemilikan harta dari dia kepada yang diberikan wasiat. Kalau sedekah kan enggak, hibah sekarang. Beri, Ibu Sakib ngasih sekarang ke Pak Joko. Berapa duit 10 juta. Sekarang langsung dapat pahalanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya dalam hadis Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajran. Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling banyak pahalanya? Rasul bersabda, an tasaddaqa wa anta sahihun syahih takhshal faqra wa ta'manul ghina. Wala tamhal atau wala tumhil hatta idza balagtal hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Kata baginda Nabi, sedekah yang paling afdal adalah engkau bersedekah saat kondisi kamu sehat, nggak sakit. Biasanya orang berwasiat itu kan pas sakit. Ini yang lebih afdal adalah saat kondisi kita sedang sehat, kuat. Kitanya lagi semangat yang ngumpulin duit, takut miskin. Lagi pengen kaya. Nah, kita bersedekah di kondisi seperti itu lebih afdol dibandingkan wasiat. Ya kenapa? Ya kalau wasiat biasanya orang, kata baginda Nabi, hatta idza balaghatil hulqum atau balaghatil hulqum gitu. Sudah ruhnya udah sampai tenggorokan, baru ngomong, ini untuk fulan, yang sono untuk fulan, yang situ untuk fulan. Ya sekarang baru ngomong, kenapa dulu enggak? Kelihatan pelitnya. Tapi itu pun lebih baik ya, masih lebih baik berwasiat itu tetap dianjurkan oleh syariat agama, meskipun tidak lebih afdal dibandingkan sedekah. Wallahu a'lam. Nah kemudian hukum wasiat. Tadi dalil syariatannya, kemudian lebih afdal mana dengan sedekah. Sekarang hukum wasiat. Di awal permulaan Islam, wasiat hukumnya wajib. Tadi ayat yang ana baca, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian jika kalian hendak meninggal untuk berwasiat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu kalian, bagi bapak dan ibu serta kerabat. Nah, kemudian ini kewajiban ini dinasakh, dihapus oleh sunnah. Memang bisa sunnah menghapus Al-Quran, bisa menurut jumhur bisa. Hadis Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, juga Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyyata liwarisin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hak-hak bagi yang memilikinya, maka tidak ada wasiat lagi bagi ahli waris.
Dulu sebelumnya, kata Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas menjelaskan, kanal malu lil walad wa kanatil wasiyatu lil walidaini fanasakhallahu ta'ala min dzalika ma ahab faja'ala lidzakari misla hadzil unsayain wa ja'ala lil walidaini likulli wahidin minhum as-sudus. Dulu kata Ibnu Abbas itu hadis riwayat Bukhari. Dulu sebelum ada ayat warisan, maka al-malu lil walad. Kalau ada yang meninggal, duitnya diwarisi anak laki-laki, anak. Wa kanatal wasiyatu lil walidain. Nah, sedangkan wasiat itu 10. bagian untuk bapak ibunya. Biar dapat bagian, bagaimana caranya? Dengan wasiat. Anak-anak sudah dapat warisan. Nah, sedangkan orang tua dapat bagian dari wasiat. Lalu fanasakhallahu ta'ala min dzalika ma ahab. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum ini. Faja'ala lidzakari mislu hadzil unsayain. Maka ditetapkanlah oleh Allah dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah, ditetapkan anak laki-laki memiliki bagian 2 kali anak perempuan, sedangkan bagi bapak ibu mendapat bagian 1/6. Ya, jadi setelah ini hukum as-sabit til wasiyah mandubah. Setelah dihapus kewajibannya, maka ya beqa mandubah, tetap hukumnya sunnah. Sampai sekarang hukumnya tetap sunnah. Hukum aslinya adalah sunnah. Nah, dari hukum sunnah ini kalau diturunkan berdasarkan kondisi tiap manusia akan punya kondisi masing-masing. Wasiat bisa berubah hukumnya, bisa menjadi 5 hukum. Yang pertama bisa menjadi wajib. Wajib bagaimana? Si fulan sakit parah, ya. Semoga kita panjang umur, sehat, kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Si fulan sakit, dia waktunya haji nggak daftar, belum haji. Ada zakat yang belum tertunaikan, kan gitu. Terus ada utang ke orang belum tertunaikan juga. Minjem barang orang belum dikembalikan. Atau ada orang nitip barang ke dia juga belum sempat dibalikkan juga barangnya. Nah, berwasiat menjelaskan hak-hak Allah atau hak-hak kepada agami, kepada orang lain, hak atas Allah dan hak orang lain kepada ahli waris dalam wasiat hukumnya wajib. Hukum asalnya sunnah, tapi kalau terkait dengan hal-hal yang wajib belum kita laksanakan, wajib berwasiat. Ngomong atau ditulis atau dipersaksikan kepada siapa. Tolong hajikan, gitu. Tolong si fulan diberi ini, saya pernah berhutang kepada dia. Tolong itu barang yang di rumah sono balikan kepada si fulan karena itu punya si fulan. Itu hukumnya wajib. Paham ya? Baik, kemudian yang kedua, hukum wasiat bisa tetap sunnah mustahabbah. Ya, seperti berwasiat kepada orang-orang miskin untuk dibangunkan pasar, dibangunkan rumah sakit, dibangunkan sekolah, dibangunkan panti jompo dan sebagainya, itu hukumnya sunnah. Terus bisa juga berwasiat hukumnya mubah. Wahyal wasiyatu lisodikin au ghaniyin lam yusaf bil ilmi. Berwasiat memberikan duit untuk temannya kaya. Abu Sakib wasiat untuk Pak Basir. Basir kaya kan gitu. Bukan ulama pula kan. Bukan ulama, tapi nanti kalau meninggal duluan kasih Pak Basir mobil. Boleh. Enggak sunnah, enggak haram juga. Enggak. Ya namanya pengen menyambung silaturahim. Jadi tetap boleh. Bisa juga wasiat hukumnya makruh. Kapan jadi makruh? Untuk hal-hal yang sifatnya makruh. Contohnya, berwasiat untuk membangun kubah di kuburan. Ya makruh, ngapain dibangun kubah di kuburan? Ini hukumnya makruh. Atau wasiat untuk menyalakan lilin di kuburan, makruh juga menurut ulama Syafi'iyah. Berwasiat untuk hal tersebut juga hukumnya makruh. Atau berwasiat kepada orang-orang yang biasanya berlaku maksiat. Berwasiat nanti kalau duit kasih si fulan. Si fulannya itu adalah orang yang suka memubazirkan harta. Ini hukumnya juga makruh. Nah, hukumnya kelima adalah berwasiat yang hukumnya haram.
Kapan itu? Jika wasiatnya pada hal-hal yang haram. Contohnya wasiat, kalau mati bangunkan pabrik pembuatan miras. Walah ya jelas-jelas haram gitu ya. Atau berwasiat untuk hal-hal yang sifatnya yang apa contohnya itu membuka apa legalisasi itu apa namanya? Legalisasi perzinahan atau lokalisasi gitu ya jelas-jelas anulah haram. Atau orang muslim berwasiat membangun gereja yang enggak boleh itu duit yang sekian M tolong bangunkan gereja di wilayah son enggak boleh, hukumnya haram karena membangun hal tersebut hukumnya haram dan tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terus kemudian pembahasan yang kedua ya adalah rukun-rukun wasiat. Rukun-rukun wasiat ada 4. Yang pertama al-musi, orang yang berwasiat. Yang kedua al-musa lahu, orang yang diberi wasiat. Kemudian al-musa bihi, barang yang diwasiatkan. Apakah duit atau rumah atau sawah atau apa. Yang keempat adalah as-sighah, akad wasiat. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, al-musi, orang yang berwasiat. Agar sah wasiatnya seseorang disyaratkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bulugh. Harus balik. Kenapa? Orang yang belum balik, anak belum balik, belum dianggap sah ucapannya. Jadi tidak dianggap sah wasiatnya. Yang kedua, al-aqlu. Orang punya akal. Sebab orang yang gila, sebagaimana orang yang belum balik, marfu'un anhul qalam, tidak dicatat. Perilakunya tidak dicatat oleh para malaikat. Jadi orang gila tidak boleh memberi wasiat, tidak sah. Yang ketiga, al-ikhtiyar. Atas pilihan pribadi, tidak boleh berwasiat kalau dipaksa, enggak sah. Harus dari keridhaan sendiri, pilihan pribadi. Yang keempat, al-milku. Harus pemilik. Lah masa Abu Sakib mau mewasiatkan apa istananya Raja Salman gitu untuk Pak Joko ya. Memang Abu Sakib pemiliknya kan ya enggak boleh. Bukan miliknya kok disuruh ngasih orang. Jadi harus pemilik. Nah, dari sini hanya 4 syarat, balik, akal, tidak dipaksa atas keinginan pribadi dan pemilik. Tidak disyaratkan seorang yang berwasiat itu harus Islam, enggak disyaratkan. Orang kafir berwasiat boleh, boleh. Orang murtad berwasiat boleh, boleh kan gitu ya. Karena memang tidak disyaratkan harus orang Islam. Terus kemudian tidak disyaratkan ar-rusydu, orang yang sedang dicegah untuk membelanjakan hartanya juga boleh. Yang dicekal, nggak boleh membelanjakan hartanya karena rugi, muflis, boleh juga membelanjakan hartanya. Baik. Terus kemudian tidak disyaratkan orangnya harus orang baik. Kalau orang yang nggak sholat itu kan namanya orang fasik. Orang nggak mau puasa, orang fasik. Nggak mau nutup aurat kan disebut orang fasik. Apakah mereka jika berwasiat sah? Sah, nggak masalah. Sebab tidak disyaratkan musi harus adil. Orang yang harus adil itu saksi, gitu harus adil. Wali nikah, nah itu harus adil. Kalau sekedar wasiat, nggak harus orang baik. Orang-orang yang nggak baik juga boleh saja berwasiat. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah al-musalahu. Al-musalahu. Orang-orang yang diberikan wasiat. Bukan barangnya. Al-musalahu, orang-orang yang diberikan wasiat. Syarat-syaratnya, ya, jadi orang-orang yang sebelum syaratnya, yang diberi wasiat itu ada kalanya muayyan, spesifik, jelas, tertentu, muayyan. Atau ghairu muayyan. Muayyan itu contohnya ke Pak Joko, ke saya, ke Khazin, ke Abu Sakib, atau ke siapa yang ada di sinilah, ke siapa, Pak Basir atau ke Pak siapa, jelas muayyan namanya. Nah, ghairu muayyan itu kepada siapa? Kepada fakir miskin. Yang penting fakir miskin. Kepada siapa? Kepada anak-anak yatim. Kepada siapa? Kepada tulabul ilmi. Kepada siapa? Para ulama. Kepada siapa? Musafir. Kepada siapa? Orang-orang Indonesia. Yang penting orang Indonesia. Itu berarti namanya ghairu muayyan. Nah, kita bahas satu persatu al-musalahu al-muayyan.
orang yang diberikan wasiat yang muayyan, yang spesifik. Syarat-syaratnya yang pertama ya harus takyin, dijelasin siapa. Kalau memang Abu Sakib, maka ini Abu Sakib mobil ini nanti saya wasiatkan untuk Abu Sakib. Berarti memang untuk Abu Sakib, jelas. Atau rumah yang sono nanti saya wasiatkan untuk apa? Untuk Pak Joko. Ya silahkan, berarti untuk Pak Joko. Mobil yang ini untuk si ponakan yang sono. Terus sawah yang sono untuk keponakan yang dari sono. Ini untuk anak angkat yang ini. Boleh? Boleh. Dijelasin, muayyan, spesifik. Kemudian yang kedua, ahliyatut tamlik. Syaratnya orang yang diberi wasiat adalah orang-orang yang memungkinkan memiliki, pihak-pihak yang memungkinkan untuk memiliki benda-benda. Maka tidak boleh berwasiat kepada orang yang sudah meninggal. Orang meninggal kan, yang nggak bisa memiliki, nggak bisa. Juga tidak boleh berwasiat kepada hewan. Wasiat kepada hewan, kepada kuda, kepada kucing, saking sayangnya kepada kucing. Ya nggak bisa. Mengapa? Karena memang hewan tidak bisa memiliki, tidak memiliki hak. Kepemilikan itu tidak memiliki. Baik. Nah terus kemudian itu yang kedua. Makanya boleh berwasiat lil masjid li'imarati wa insya'ihi wa tarmimihi li'annahu qurbatun walahu milkun. Ya, boleh berwasiat kepada masjid untuk direnovasi atau diganti keramiknya atau diganti kubahnya. Karena memang itu milik masjid. Masjid itu kan milik. Ini milik masjid, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan boleh berwasiat kepada orang kafir, itu boleh. Selama hal-hal tersebut boleh dia miliki. Berwasiat baju untuk orang kafir, mobil untuk orang kafir, rumah untuk orang kafir, boleh. Mereka boleh memiliki rumah, baju, kendaraan, sawah, tempat usaha, ruko, boleh. Yang tidak boleh, berwasiat untuk orang kafir, tapi yang diwasiatkan adalah Quran, nggak boleh. Nggak boleh, karena kan orang kafir tidak memiliki hak memiliki Quran, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga, al-wujud. Yustaratu fil musalahu an yakuna mawjudan indal wasiyah. Syaratnya orang yang diberi wasiat itu harus ada saat ikrar wasiatnya. Maksudnya wasiat kepada yang masih dikandung. Ini yang dikandung ini nanti saya kasih sawah, saya kasih rumah, saya kasih duit. Enggak boleh, dianya belum ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah orang yang diberi wasiat bukan ahli waris. Anak-anaknya Abu Sakib, anak-anaknya Pak Joko, anak-anak antum semua itu tanpa diberi wasiat pasti dapat bagian warisan kalau memang antum punya duit. Tapi ulama Syafi'iyah membolehkan asalkan yang lain setuju. Jadi seandainya bapaknya ngeyel, saya pengen tetap memberi kelebihan sepertiga ini bagi anak saya. Boleh atau tidak? Menurut ulama Syafi'iyah hukum asalnya nggak boleh kecuali persetujuan ahli waris. Mereka setuju, boleh. Dalilnya Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tajuzul wasiyatu liwarisin illa an yasha al warasah." Tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain setuju. Mungkin karena bapaknya merasa atau maknya merasa diopeni, merasa tinggal di rumah anak yang mungkin nomor 2 atau nomor 3 atau yang paling bontot, yang ngopeni, yang nemeni, yang ngerawat adalah si bontot. Jadi pengen yang sepertiga ini rumah ini anggap sepertiga, tak kasihkan kepada si bontot ini. Kalian membolehkan atau tidak? Kalau boleh, boleh sah wasiatnya menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Kalau tidak, maka dimasukkan ke dalam bagian warisan dan harus dibagi. Ya. Bagaimana cara membolehkan? Ya bilang, ya kami membolehkan, ya silahkan, ya boleh dan sebagainya. Itu berarti sudah dianggap membolehkan. Nah, kemudian yang kedua, musalahu ghairu muayyan, penerima wasiat tapi tidak muayyan, tidak spesifik. Syaratnya satu, syaratnya hanya satu. Ya contohnya tadi ya, kalau contohnya yang ghairu muayyan, fakir miskin atau untuk kemaslahatan orang-orang yang di masjid atau murid-murid madrasah atau para mujahidin
atau kerabat, atau orang-orang yang sakit, dan sebagainya. Para ulama, para fuqaha, tholabul ilmin, kan itu khairu ma'iyah. Syaratnya cuma satu, an la takunal jihatu maksiatan. Syaratnya tidak untuk bermaksiat, seperti untuk memakmurkan gereja, merenovasi tempat-tempat peribadatan selain umat Islam, untuk menulis kitab Taurat, menulis kitab Injil, atau menulis kitab-kitab falsafah, kitab-kitab filsafat yang menyesatkan orang Islam, kitab-kitab kebatinan, kitab-kitab sihir, dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Untuk siapa? Ini wasiat untuk para peminum pecandu narkoba. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Itu jelas-jelas haram. Syaratnya hanya satu, yaitu untuk yang sifatnya kebaikan, taat, bukan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum sampai jam berapa? Perlu dibuka pertanyaan atau lanjut ini? Dibuka pertanyaan dulu ya, soalnya di Sarkia itu maghrib jam 4.48, jadi 20 menit lagi. Baik. Ini ada Silahkan. pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Ya. Dari Ibu Ita Arum. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukum orang tua yang mencabut hak waris anaknya karena kecewa atau kesal ke anaknya? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah wasiat yang tidak wajib ditunaikan? Tadi kali ya, yang haram dilaksanakan. Iya, betul. Kalau wasiat yang tidak wajib dilaksanakan, bahkan haram, ya tadi, wasiat untuk membangun gereja, wasiat mencetak buku-buku filsafat dan sebagainya, hukumnya haram, nggak boleh dilaksanakan. Boleh tidak seorang tua mencabut hak waris anak? Tidak boleh. Selama masih muslim, senakal-nakalnya, waliyadzubillah, sembeling-belingnya ya, tidak taatnya tetap anak. Ya semoga bukan anak kita lah ya, semoga bukan anak kita, semoga anak kita anak-anak yang saleh-salihah berbakti. Jadi nggak boleh mencabut hak waris, nggak bisa. Itu hak waris adalah hak ijbari, hak otomatis yang Allah berikan kepada seseorang secara otomatis, nggak bisa dicabut. Gimana nyabutnya? Yang memberikan harta kepada anak itu bukan sampean yang meninggal, tapi itu yang memberikan adalah Allah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewajibkan kepada kalian terkait warisan. Untuk anak kalian laki-laki memiliki 2 bagian dari perempuan. Jadi nggak bisa orang tua kok nggak ini anak-anak nggak dikasih hak waris, nggak bisa. Ini hak yang Allah wajibkan kepada antum, kepada kita semua. Jadi kita tidak bisa mencabut hak anak kita mendapatkan warisan dari kita. Orang-orang tua kita tidak boleh mencabut hak kita mendapatkan warisan dari mereka. Karena itu memang hak kewajiban yang Allah wajibkan kepada pemilik hak. Ya, wallahu a'lam. Kalau ini melanjutkan dari Ustaz, kalau wasiat itu ada batasan maksimal yang diberikan nggak, Ustaz? Sepertiga tadi. Oh, sepertiga ya. Ya, tadi udah singgung, nanti akan ada lagi. Maksimalnya hanya sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Ada lagi? Ya mau langsung nanya. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, silakan. Kalau wasiat itu diberikannya sebelum bagi waris. Itu bukan wasiat, namanya hibah. Jadi bedanya wasiat sama hibah. Hibah langsung diberikan, langsung pindah tangan, Bu. Tanah langsung dibagi-bagi oleh bapak ke anak-anaknya, dibagi rata, langsung dipindah tangankan, pindah kepemilikan. Namanya hibah. Wasiat itu tidak berpindah kepada yang diberikan kecuali yang berwasiat sudah meninggal dunia. Jadi perpindahannya kapan? Setelah meninggal. Maksudnya mungkin wasiat dulu atau waris dulu, Ustaz? Pertanyaan Ibu tadi. Iya. Wasiat dulu atau waris dulu? Wasiat kalau dulu. Wasiat dulu. Wasiatin yusabiha audain. Bayar hutang dulu prakteknya. Setelah itu laksanakan wasiat. Masih tersisa ada duit, silahkan dibagi waris. Oh iya. Jazakallahu khairan katsira. Iya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ustaz,
Ya. Melanjutkan pertanyaan tadi antara hibah, waris, wasiat. Nah, Ya. kalau misalkan kita bisa menghibahkan sekarang, misalkan di luar kita hibahkan sekarang ke anak gitu ya. Ini untuk kamu kalau ini untuk kamu, atau itu bisa Ustaz selagi misalkan hayat di kandung badan gitu masih hidup, bisa langsung kita ngasih hibah ke anak gitu. Boleh. Apa harus ada hukum waris? Enggak, kalau masih hidup hibah ya boleh saja. Cuma anjurannya menurut ulama Syafi'iyah harus sama. Kalau satu dikasih hibah, yang lain juga dikasih hibah. Antum punya anak 3 satu dikasih hibah mobil, yang lain juga dikasih semua. Dulu ada seorang sahabat dikasih hibah oleh ayahnya. Nah, tapi yang dikasih cuma dia saja. Ini ibunya nggak terima, suruh nanya ke baginda. Oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, yang lain dikasih enggak? Enggak ya Rasul. Dan kenapa dibeda-bedakan? Makanya menurut ulama Syafi'iyah, hibah ya boleh, syaratnya dianjurkan, bukan syarat, dianjurkan disamakan. Satu anak diberi, anak yang lain juga diberi, jangan hanya satu yang lain dibiarin. Itu menimbulkan iri dan dengki. Ya, boleh. Sampai habis nanti gimana, kan kadang udahlah biar nggak ribut. Ya silahkan, namanya orang. Ada orang yang pengen warisannya tuh nggak diributkan lagi. Hartanya banyak, sawah mungkin 100 hektar. Udah dibagi-bagi ke anak-anaknya. Tapi kalau namanya manusia, pengen ribut mah ribut aja. Tetap bapak emaknya sudah meninggal, nanti rumah yang ditempati dia itu bisa diributin. Ini kan masih warisan ini, belum dihibahkan. Berarti warisan ribut lagi ada ya gitu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Ada lagi, silakan. Kalau hibah itu jumlahnya laki perempuan boleh sama, Pak Ustadz? Iya, malah dianjurkannya sama, Bu. Oh. Dianjurkannya sama. Oh iya. Dianjurkannya sama, karena sama-sama anak, sama-sama diberi. Dianjurkan sama-sama diberi, sama jumlahnya juga sama. Anjuran, tidak wajib, Bu ya. Tidak wajib. Oh iya. Jadi jumlahnya sama gitu, misalkan yang ini dikasih 100.000, yang laki, yang perempuan juga 100.000 gitu. Iya, 100.000. Bedakan, ini bukan nafkah hibah loh ya. Kalau nafkah itu tidak mungkin sama namanya nafkah. Yang satu di pesantren mungkin per bulan 2 juta, 2,5 juta, yang satunya di rumah mungkin itu cuma uang jajan. Itu namanya nafkah. Nah, kalau hibah itu biasanya udah pada menikah tuh, anak-anak kita udah pada gede, udah pada nikah. Nah, kita pengen ngasih rumah atau ngasih tanah. Soalnya dikasih tanah, yang lain juga dikasih tanah. Ada maksimalnya, Pak Ustadz? Enggak ada. Kalau dihabisin, misalkan harta waris dihabisin semua hibah buat anak-anaknya. Lalu sampean makan apa? Gimana Pak Ustadz? Nanti sampeannya makan apa kalau udah dikasih ke anak-anaknya? Iya kalau anak-anaknya benih, anak-anaknya baik. Kalau anak-anaknya enggak baik, udah dihabisin, dijual sama anak-anaknya. Maknya malah nggak bisa makan nanti. Jadi kalau aturannya gimana? Apa boleh atau? Ya kalau bolehnya, kalau masalah boleh atau tidaknya, kalau memang ada yang masih bisa dimakan, tawakalnya kuat, bisa cari lagi, boleh. Tapi anjurannya ya tidak. Anjurannya ya tidak. Jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan nanti sampean bagaimana? Iya. Ya, jazakallah khairan katsiro. Iya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu. Baik, kita lanjut ya sebentar. Ya, boleh dilanjutkan sebentar. Ya, dilanjut sebentar. Tekan rukunnya ketiga yaitu al-musabihi, benda-benda yang diwasiatkan. Syaratnya apa? Jadi tidak semua benda boleh diwasiatkan. Yang pertama al-qasdu, ai an yakuna lintifa'u bihi maksudan min qibali syar'i. Jadi benda atau
barang yang diwasiatkan adalah barang-barang atau benda-benda yang boleh dimanfaatkan oleh syariat. Kalau tidak boleh dimanfaatkan, maka tidak boleh diwasiatkan. Khamr contohnya, anjing, babi, darah, atau alat-alat untuk, mohon maaf, untuk nyanyi, gitar, seruling, dan sebagainya, tidak dibolehkan untuk jadiin benda-benda diwasiatkan. Kenapa? Itu tidak boleh dimanfaatkan oleh syariat. Kalau diperbolehkan, anjing untuk berburu, boleh, gitu. Nah, atau dan sebagainya, benda-benda yang bermakna duit, tanah, gitu, atau rumah, motor, ya boleh itu semua, boleh dimanfaatkan. Yang kedua, an-naqlu. Jadi benda yang diwasiatkan itu adalah benda-benda yang memungkinkan untuk dipindahkan kepemilikannya. Kalau tidak mungkin dipindahkan, ya nggak boleh diwasiatkan. Apa contohnya? Hukuman pidana. Jadi orang membunuh, belum terus dia minta sebelum meninggal minta hukumannya itu dipindahkan kepada si fulan yang lain. Ya nggak bisa. Yang berbuat siapa kok bisa dipindahkan ke orang yang lain? Nggak bisa. Atau hadul qadzaf, menuduh orang lain berbuat zina tanpa ada bukti cukup. Hukumannya dicambuk 80 kali. Nah, sebelum meninggal dia belum dilaksanakan tuh hukumannya. Berwasiat, nanti tolong ini hukumannya kamu yang melaksanakan. Ya nggak bisa, itu tidak bisa dipindahkan. Ya, seperti itu. Nah, dari sini ya syaratnya cuma dua ini. Boleh nggak berwasiat dengan perkara-perkara yang majhul, belum diketahui. Berwasiat dengan janin kambing, janinnya sapi, boleh atau tidak? Boleh, sah-sah saja. Kan nanti bakal ada. Wong namanya wasiat itu belum sekarang. Kok nanti kan gitu nanti. Kalau sudah orang berwasiatnya meninggal. Ini masih dalam kandungan, nanti tunggu nanti aja mungkin berapa tahun dia udah beranak pinak malah punya dia semua gitu kan. Terus kemudian boleh nggak berwasiat dengan barang yang masih dirampas oleh orang lain? Boleh juga. Boleh kalau memang dia bisa mengambilnya. Mobil dirampas oleh orang, tahuan orangnya udah berwasiat buat si fulan. Nanti kalau meninggal biar diambil boleh, tidak masalah. Berwasiat dengan sesuatu yang belum ada, sekarang belum ada, boleh atau tidak? Contohnya, ini nanti kalau sudah meninggal si fulan bilang, maka buah kurma ini selama berapa tahun untuk si fulan. Kurmanya belum buah. Boleh, enggak masalah, nanti memang juga bakal berbuah. Jadi wasiat itu berbeda ya dengan jual beli. Jual beli kan karena sekarang harus ada barangnya, enggak boleh majhul. Terus wasiat dengan yang mubham. Mubham itu tidak ditentukan. Dia punya 2 rumah. Terus berwasiat. Nanti kalau meninggal, salah satu rumah yang ini untuk si fulan. Enggak disebutin rumah yang di mana, alamatnya di mana, di Riyadh atau di Khubar, di Damam atau di Toharon, enggak dijelasin. Boleh, sah-sah saja. Tinggal nanti ketika sudah meninggal ya diterima wasiatnya oleh yang diberi wasiat, oleh penerimanya, tentukan yang mana yang diberikan oleh ahli warisnya. Seperti itu. Terus berwasiat dengan kepemilikan bareng-bareng. Abu Sakib sama Pak Joko punya mobil berdua. Sama Abu Sakib udah diwasiatkan kepada nanti yang si fulan separuhnya. Boleh, nggak masalah. Sama-sama Bu, sama boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan terus kemudian syarat yang ketiga, tadi kan syarat boleh dimanfaatkan, yang kedua bisa dipindahkan. Yang ketiga, ini yang ditanyakan oleh Bu Sakib, maksimalnya adalah 1/3, tidak boleh lebih dari 1/3. Bagaimana kalau ahli warisnya membolehkan? Menurut ulama Syafi'iyah, kalau memang ahli waris membolehkan lebih dari 1/3 ya boleh, sah saja. Cuma sunnahnya tetap 1/3. Sebaiknya jangan lebih dari 1/3. Nah, di sini ulama Syafi'iyah juga membuat standar patokan bahwasanya kalau orang sudah sakit parah, kemudian kok dia bersedekah atau apa gitu, atau ngasih atau hibah, sakitnya sakit parah menjelang meninggal, itu dianggap sebagai wasiat.
maka tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Bagaimana menghitungnya? Ya semua hartanya itu dianggap sebagai sepertiga, ya. Diulangi sepertiga, dihitung semuanya, sepertiganya itu tidak boleh melebihi dari sepertiga. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Bagi jamaah, tafadhol, bagi ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Rukun yang keempat, sighah. Sighah dari wasiat ini. Nah baik, lafadz berwasiat itu, lafadz wasiat, ada kalanya sharih, ada kalanya kinayah. Sharih itu maksudnya, si fulan mengatakan saya berwasiat. Ngomong kalimatnya, saya berwasiat, bahasa tanah ini untuk si fulan. Duit ini, duit rekening jumlahnya sekian juta untuk si fulan. Jelas, kalimat wasiat. Itu namanya sharih. Nah, sharih ini langsung sah. Sharih ini langsung sah, meskipun tidak ada niat. Yang kedua adalah kinayah. Kinayah itu enggak menyebut kalimat wasiat, tapi menyebutkan peruntukan. Contohnya si fulan bilang, mobilku nanti kalau meninggal, maka untuk si fulan. Tanahku yang di sana kalau aku meninggal, maka untuk si fulan. Nah itu enggak nyebut kalimat wasiat, tapi hukumnya hukum wasiat jika diniatkan niat wasiat. Lafadz kinayah dibutuhkan niat untuk menentukannya menjadi hukum. Baik talak atau wasiat atau jual beli, semuanya itu dianggap sebagai kinayah yang sah jika diiringi dengan niat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, itu kurang lebih akad dari wasiat. Nah, kemudian wasiat ini untuk muayyan, karena tadi ada muayyan, ghairu muayyan. Untuk muayyan perlu qabul. Si fulan berwasiat rumah untuk si fulan. A berwasiat bahwasanya kalau dia meninggal, rumah diberikan kepada si B. Maka si B ini harus menerima. Kalau pengen dapat wasiatnya, kapan menerima? Kalau si A-nya sudah meninggal. A-nya belum meninggal, belum bisa menerima. Kenapa? Karena wasiat ini adalah akad yang ghairu mulzimah, tidak lazim. Jadi boleh si pemberi wasiat, Abu Sakib berwasiat, sebelum meninggal diganti wasiatnya, ditarik lagi. Nggak jadi wasiat, boleh? Boleh. Ya, beda dengan wakaf. Kalau wakaf kan mulzim. Nah, sedangkan wasiat ini ghairu mulzimah. Jadi si fulan berwasiat ini untuk fulan, untuk alan, untuk si anu. Kemudian dibatalin, batalin. Yang untuk sono nggak jadi, untuk sono nggak jadi. Boleh. Nah, kalau yang berwasiat tidak membatalkan dan dia sudah meninggal, maka jika wasiatnya muayyan kepada fulan, nah si fulan ini harus menerima. Nah, setelah meninggal, boleh langsung menerima, ya saya terima wasiatnya rumah atau mobil atau duit dan sebagainya. Ya. Boleh nggak menolak? Ya boleh juga. Mau menolak juga boleh. Tidak menerima juga boleh. Setelah meninggal langsung diterima juga boleh. Nunggu beberapa waktu juga boleh. Jadi intinya kita yang menerima wasiat. Nanti kalau si fulan meninggal kita dikasih rumah gede itu. Ya kalau nggak dibatalin. Kalau nggak dibatalin setelah si fulan yang meninggal, baru kita boleh menerima rumah tersebut. Sebelumnya masih memungkinkan untuk di-cancel, wasiat itu bisa di-cancel. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini selesai pembahasan terkait rukun-rukun wasiat. Masih ada pembahasan selanjutnya yaitu ahkamul wasiat, hukum-hukum terkait wasiat. Ya, ini udah lebih 45. Kalau ada dipertanyakan, monggo silakan. Kalau masih ada satu bertanya. Saya Ustadz. Masih ada bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan wakaf itu, apakah boleh menjual harta wakaf, sesuatu yang diwakafkan? Misalkan ada seseorang mewakafkan tanah, kemudian tanah itu dijual gitu, tetapi tetap dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu boleh atau tidak, atau bisa misalkan tukar guling gitu istilahnya.
Nah, yang jual berarti yang diberi wakaf ya, nazirnya gitu. Iya, pihak yang diberi wakaf. Boleh atau Iya. tidak? Hukum asalnya tidak Iya. boleh. Mari sudah kita jelaskan hadisnya Umar di Sahih. Rasulullah mengajarkan kepada Umar untuk berwakaf. Dan dibilang la yuhab wa la yuras wa la yuba. Enggak boleh dihibahkan, enggak diwariskan, tidak juga diperjualbelikan. Boleh enggak istilahnya ruslah atau tukar guling? Kalau memang darurat tidak mungkin dimanfaatkan, tanpa tukar guling baru boleh. Contohnya wakaf untuk pembangunan pesantren, tapi wakafnya di tanah yang dekat pantai sudah tergenang banjir rob, sering tergenang, nggak mungkin dibangunin pesantren. Nah, bisanya itu tanah di situ dijual biar mungkin jadiin tambak gitu ya, tambak ikan, nanti hasilnya ditukar dibelikan di sana untuk dibangunkan pesantren. Seperti itu boleh. Ingat, tapi hanya kondisi darurat, jangan gampang-gampang jual. Nggak boleh gampang-gampang jual untuk kemaslahatan. Enggak. Ini si wakif pengen untuk bangun masjid, jangan dibangun kecuali masjid. Wakif pengen tanah ini dibangunkan pesantren, madrasah, jangan dibangun kecuali yang ditujukan oleh wakif tadi. Pengen dibangun rumah Quran, hanya boleh dibangun rumah Quran, nggak boleh dibangun masjid. Pengen dibangun pasar, hanya boleh dibangun pasar, nggak boleh untuk madrasah. Jadi memangku harta wakaf itu berat sesuai dengan yang dikehendaki wakif. Kecuali wakifnya mutlak, udah yang penting untuk kebaikan, monggo silahkan Pak. Gitu. Ya. Kemudian ya yang kedua Ustadz, iya. yang boleh mengcancel wasiat itu hanya orang yang mewasiatkan itu atau boleh ahli waris? Bukan ahli waris. Ahli waris gak ada haknya dia, kecuali kalau lebih dari sepertiga, ahli waris boleh mengcancel yang lebih dari sepertiga. Untuk wasiatnya sendiri yang boleh mengcancel hanya yang mengucapkannya. Oh begitu. Tidak berarti ahli waris tidak ada hak untuk mengcancel itu. Nggak ada hak untuk mengcancel. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Pak iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum bermanfaat, Fataliman, karena waktunya udah habis antum yang udah mau maghrib katanya. Insyaallah. Ya, sudah azan. Satu pertemuan lagi insyaallah selesai bab wasiat insyaallah. Semoga panjang umur, sehat dijaga Allah. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.